sudah kelihatan. Sudah kelihatan, Nanti Pak. yang kita kembangkan yang coklat keemasan. Maka disebut golden camper. Disebut golden Camper. ya. Pengembangan gama ayam itu program teknologi tepat guna dari UGM untuk pengembangan gama ayam. Nah, desa ini kita harapkan ke depan menjadi pusat pengembangan budidaya dan juga pengembangan untuk usaha. Kita lihat untuk tempat penetasannya terlebih dahulu. Mana, Pak? Bisa di Monggo. Ini alat apa ini, Pak? Ini alat penetasan telur yang kita siapkan. Setiap unitnya kapasitasnya 200 telur. 200 telur ya. 200 telur. Ini udah otomatis untuk setiap waktu tertentu sudah membalik sendiri. Dan di sini sudah ada 5 unit untuk pengembangan. Ya seperti ini, Pak. Ini nyala sendiri ini gimana, Pak? Nah, ini otomatis mesinnya otomatis nyala sendiri. Suhunya kita pertahankan antara 38,5 sampai 39. Enggak 380 sampai 35. 380 Sampai 3,5. Jadi sampai menetas kira-kira 35. butuh waktu berapa hari itu, Pak? 21 hari. 21 hari. Ya seperti pengeraman biasa 21 hari. Untuk lampu, Pak, lampunya ini berapa watt, Pak? Lampu 5 wattan. Ada berapa buah ini? 10 10 ya, Pak ya? per unit. Oke, Pak, bisa dilihatkan telurnya, Pak. Ini telur apa itu, Pak? Telur Setelah diteropong itu ayam gama ayam. Gama ayam ya. Telur gama ayam. Ukurannya lebih besar dari telur ayam kampung, tapi lebih kecil dari ayam layer. Telur Layer ya. ayam layer. Ini apa ini, Pak? Ini tempat untuk penampungan sementara anak ayam sebelum kita lepas ke kandang pemeliharaan. Ini yang gama ayam ini. Ini yang gama ayam. Jadi untuk awal sekali warnanya masih beragam. Nanti kita pilih yang warnanya coklat keemasan. Pak, ini dikembangkan mulai kapan, Pak, ini, Pak? Sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun 2006, Pak Eri ya. 2006. Nah, sekarang sudah katakanlah sudah relatif stabil hasilnya sehingga kita terapkan di masyarakat. Agar supaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini penetasan ini sudah berapa lama, Pak, ini, Pak? Penetasan yang modal Penetasan ini baru pertama kali menetas. Baru Jadi pertama kali ini menetas. Baru uji pertama kali yang menetas dengan kapasitas per mesin ini 200 butir. 200 butir ya. Ya, ke depan Tingkat keberhasilannya menetas berapa persen, Pak? belum teruji karena baru pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Tapi yang sudah menetas tadi hasilnya ya lumayan bagus ya, Pak ya? 30 ya. Bagus ya. dari sekitar 50. 50-an menetas berapa, Pak? 30-an. 30-an ya. Kan telur pertama belum. Ini telur pertama belum sempurna, Pak. Jadi ini telur pertama dari pengembangan gama ayam itu ya. Ya. Ini saya berada di Gedung Poh, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah teknologi tepat guna gama ayam Fakultas Biologi UGM. Nah, saya akan ketemu dengan dengan dosen, salah satu dosen yang memberikan pendampingan terhadap program gama ayam. Pak, ini kandang yang sudah dibuat, Pak? Ini kandang gama ayam yang untuk pengembangannya. Dari satu kandang ini ada 10 ekor indukan layer dan 1 ekor untuk ayam pelung. Ayam pelung ya, Pak? Ya. Bisa dibuka, Pak? Coba saya mau lihat ya, Pak. Buka. Enggak kelihatannya. Kok kelihatannya gede sekali, Pak, ini, Pak? Iya. Ayamnya gede sekali ya? Ya, ayam pelungnya gede itu bisa sampai 7 kilo, Pak. 7 kilo ya? Bisa besar. Besar. Ini yang ini ya? untuk calon untuk Jago ya? indukannya, untuk jagonya. Dan sedangkan yang lain itu layer yang ayam bertelur, dan nanti keturunannya itu kita harapkan kecepatan tumbuhnya itu sama
dengan layer jadi cepat. Selain itu telur yang dihasilkan juga cukup banyak. Hasil apa ini Pak? Hasil yang sudah jadi gama ayamnya semacam ini, ada belirik lah, yang itu yang warna coklat keemasan yang sana itu. Sebenarnya ini belirik lebih seragamnya kalah beli, tapi yang nanti yang kita pilih adalah yang coklat keemasan itu. Yang coklat keemasan Pak. Ya. Nah, perbedaan dengan ayam kampung biasa apa Pak? Pertumbuhannya lebih cepat, itu yang pertama. Yang kedua itu telurnya, jumlah telur yang dihasilkan lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kalau ayam kampung 1 tahun hanya sekitar 70, kalau ini setahun bisa 130 sampai 140. Pak, gama ayam sendiri ini yang ada ini Pak, ini sebetulnya silang dari apa itu Pak? Silangan dari pelung dan layer. Nah itu yang gama ayam itu sendiri sampai dengan F3, F4. F3, F4 ya. Ya, Dan warnanya menarik ini Pak ya. warnanya menarik. Ini beliriknya semua sudah jadi. Kemudian yang itu coklat keemasannya juga sudah kelihatan. Sudah kelihatan Nanti Pak. yang kita kembangkan yang coklat keemasan. Maka disebut golden camper. Disebut golden Camper. camper ya. Yang jelas yang pertama jelas sekali itu adalah untuk peningkatan penghasilan dari masyarakat Kedungpoh. Pak, terus dari induan sekarang sudah menetas ini, harapan ke depan ini mau diapain Pak? Ini nanti kan setelah ini kan mau ditelurkan, kemudian ditetaskan menjadi ayam potong, Pak. Ayam potong ya? Semacam jobber, tapi kan kalau ini kan dari indukan gama ayam itu. Nanti akan dibagi ke warga, semuanya akan memelihara ini rencananya. Iya, rencananya bahkan bukan hanya satu kelompok ini, di tujuan kami seluruh masyarakat Kedungpoh terutama itu bisa tempatan bagi yang tertarik untuk. Pak Joko, itu pelongnya memang gede itu Pak ukurannya Pak? Iya. Itu udah dewasa. Udah dewasa ya Pak ya? Udah dewasa, udah sangat Nah. bagus untuk induk. Ini sekilas seperti ayam ras red itu ya Pak ya? Yang babonnya ini. Beda? Ini layer. Layer ya? Petelur. Ayam petelur. Telur ya? Telur, iya. Jadi dengan silangan dari pelong ini, Heeh. hasilnya itu ya? Hasilnya ini ya? Yang Hasilnya tadi ini. ya, seperti itu ya. Untuk pakannya gimana Pak? Biasa aja? Yang biasa. Pakannya biasa, tapi untuk ayam gama ayam itu koefisien rasionya FCR-nya itu 1,5. 1,5 Pak ya? Jadi 1,5 kilo pakan untuk gama ayam itu bisa tumbuh menjadi 1 kilo. 1 kilo. Iya. Energi dengan CSR juga dari PLN untuk pengelolaan kotoran ayam menjadi pupuk organik. Oh, di rumah produksi ini Pak ya? Ya, rumah produksi. Jadi, Kenapa dikerobong-kerobong ini Pak? oh kalau Ini kandang ayam. Kandang ayam ya? Biasa ya, kandang ayam. Yang mau diambil kotorannya, terus diproses apa ini Pak? Proses untuk pembuatan pupuk organik. Pupuk organik ya? Jadi monggo. Nah ini ya Pak ya, proses. Ya, ini proses untuk pembuatan pupuk organik. Monggo Mas Oke. Heri. Ini merupakan produksi untuk proses pembuatan pupuk organik. Nanti ada 2 proses. Yang pertama kita mengajarkan pembuatan pupuk organik dari liter atau limbah dari ayam, dari gama ayam. Kita akan olah menjadi pupuk dengan metode vermicomposting. Kemudian yang kedua nanti kita akan buat biofertilizer. Oke Pak, kalau diterjemahkan Pak, diterjemahkan cara mungkin orang biar paham itu teknik apa itu Pak? Nah ini kan sepertinya kan Metode vermicomposting itu kaitannya vermi itu kan cacing. Cacing, ya. Dari kata cacing, kompos itu pengomposan. Jadi pembuatan pupuk atau pengomposan dengan bantuan cacing tanah. cacing tanah Pak. Kelebihan pupuk organik ini apa ini Pak? Kalau dari sisinya kelebihannya sebenarnya prosesnya lebih cepat untuk membuat proses menjadi pupuk organik karena dengan bantuan cacing tanah. Cacing tanah itu. Jadi cacing tanah itu mempercepat proses dekomposisi dari limbah kotoran ternak di situ. Terus ini cocok untuk tanaman apa aja Pak? Kalau untuk pupuknya nanti seperti halnya pupuk-pupuk yang lainnya, pupuk organik yang lain sama.
Biasanya yang cocok adalah kaitannya untuk karena ini banyak mengandung NPK dan sebagainya, otomatis dia akan mencapai pertumbuhan kaitannya untuk berbagai jenis tanaman hortikultura, juga tanaman berbunga, buah-buahan, itu juga cocok. Cocok ya Pak ya. Sama dengan yang lainnya. Sudah mulai kapan Pak ini Pak pupuk ini di apa namanya uji coba ini Pak? Untuk di Kedung Poh ini kita mencoba dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya Pak. Dan ini hasil dari proses Seperti ini Pak ya. Ini cacing yang kita pakai. dipakai. Cacingnya adalah jenis cacing Peretima. Pertima ya Pak. Ya. Oke. Ini sudah diuji cobakan di tanaman Pak? Sudah banyak Pak. Kita untuk yang ini kan kita sebagai tempat punya tempat pembinaan, salah satunya di Kedung Poh. Yang lain ada di beberapa tempat, bisa ada di gunung di Bantul, di Kasongan itu ada, kemudian di Sleman ada di Mukirsari. Kita juga mengajarkan untuk kaitannya pembuatan pupuk organik. Ya. Bahan bakunya kotoran ayam. Limbah secara umum kalau di sini untuk bahan bakunya limbah secara umum, limbah ya. organik. Tapi untuk yang di Kedung Poh adalah yang kita pakai adalah olah dari karena limbah kotoran ternak ayam, karena di sini sangat melimpah. Sangat melimpah. Untuk limbahnya banyak sekali liter-liter untuk yang ada di sana. Nah ini ya Pak, bahan bakunya nih. Ini bahan bakunya, kemudian itu mesin penghancurnya. Mesin penghancurnya Pak. Untuk bisa jadikan pupuk organik ini prosesnya menunggu berapa hari Pak sampai bisa dipakai itu? Untuk intinya kalau dengan bantuan cacing tanah, untuk 1 kg cacing tanah dalam 1 malam itu bisa mendekomposisi 1 kg limbah organik. Jadi kecepatannya kalau kita ingin bisa 5 kg limbah organik, cacing tanahnya 1 kg, berarti dalam 5 hari itu sudah menjadi pupuk organik. Oh, ini Pak Joko ini Pak. Ini untuk pengembangan maggot, jadi ke depan kita akan mandiri COC juga mandiri pakan. Ya. Cacing tadi merupakan salah satu pakan, selain menghasilkan pupuk organik juga menghasilkan pakan untuk ayam, jadi sebagai bahan baku. Dan kemudian yang kedua adalah maggot ini. Nah, maggot ini sangat disukai. Nah ini adalah maggotnya, itu adalah larva dari lalat yang sangat disukai oleh ayam. Nah, harapan kita ke depan, tahun depan kita mandiri bibit ayam juga mandiri pakan dengan penggunaan limbah itu. Jadi kotoran ayam dikasih maggot, kemudian mereka berkembang untuk pakan. Maggot itu apa tuh Pak? Maggot larva lalat. Larva lalat seperti ini ya Pak ya. Ini lalatnya. Nah, ini lalatnya ini. Ya, lalat induknya ini, nanti telurnya kita panen, larvanya kita panen, kita taruh di kotoran ayam, kemudian berkembang di sana menjadi besar lah untuk pakan langsung. Pakan langsung ya Pak. Oke Pak, siapa namanya Pak? Pak Eva Darmadi. Pak, dengan teori ini gimana Pak? Ini udah merasakan hasilnya Pak? Yang jelas untuk ayam itu bisa menghemat paling enggak itu 30% Pak. 30% pakan ya? Pakan itu andai karena habis 5 sak itu paling cuma 3 sak, yang lainnya dari maggot. Dari maggot ini Pak ya? Ya. Dan sebetulnya ini teknologi seperti ini bisa dilakukan oleh siapa saja Pak? Bisa ya Pak ya? Pak, ya. Makanya nanti kelompok masyarakat yang memelihara gama ayam itu juga fungsinya kita siapkan, SOP untuk pakan buatan kita ada, SOP untuk pakan alami yang semacam maggot, cacing tanah itu kita siapkan. Ini mungkin malah jenis nanti untuk anggota itu paket Pak. Ya, untuk anggota paket Untuk nanti. menghemat pakan supaya Tidak peternak itu bergantung. lebih untung gitu. Lebih untung ya? Ya, lebih untung, terus limbahnya sudah otomatis teratasi. Baunya sudah enggak Nggak sama ada. sekali loh Pak. Sudah nggak bau ya? Enggak bau, itu di luarnya enggak bau. Namanya maggot ya proses ini? Ini larvanya. Larva ya? Pokoknya ada maggot, ada cacing itu bau hilang. Oke. Ya ini namanya proses ya, maggot ya? Oke. Bisa di atas coba Pak, dipakankan Pak? Diberi. Nah ini. Jelas ngamuk. Ini cepat besar ya Pak ya dengan maggot ini Pak ya?
Yang jelas untuk proteinnya udah bisa lebih terpenuhi Pak. Terpenuhi ya. Tapi kalau khusus pakannya gini bisa terlalu ketinggian, terlalu panas. Terlalu panas ya. Ya tetap dicampur dengan yang lain ya Pak ya. Iya, harus ada campuran. Kalau khusus kayak gini terlalu panas. Habis ya artinya Pak. Senang sekali nih ya. Iya. 60% ini, 60% yang lain, pakan alam yang lain termasuk di dalamnya konsentrat. Konsentrat ya. Jadi 60% maggot, terus Ya, pakan alam. 40% ya. Tapi kita cuma mentarget sekitar 30 sampai 40% Pak, untuk pakan maggot. Magotnya ya. Sebab untuk ngimbangi lah itu. Untuk mengimbangi ya. Pak siapa Pak ini? Pak Supardi. Pak Supardi ya. Ini salah satunya adalah satu ayamnya juga bisa untuk makanan ayam. Misalkan ada ayam yang mati pun bisa langsung. Jadi maggot ya. Ini contohnya yang ini. Oke, udah Pak. Sudah. Ya, nanti jadi maggot ya. Itu bibitnya telurnya di atasnya itu loh Pak. Ini telurnya ya. Ini telur Kalau maggot yang sana tadi. oh, maggot tadi ya. Telur Ini yang sudah lepas ini. sebagian ada yang jadi ini. Belum masih kecil. Berulang panjang. Perkembangan maggot itu lebih cepat. Itu pokoknya sekitar 20 hari sudah siap untuk panen. 20 hari siap untuk pakan.